Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Sore menjelang malam hari ini kita akan beribadah dalam doa penyembahan. Kita akan mulaikan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita akan membesarkan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan nyanyikan lagu psalm. Oh betapa besar anugerahnya. Betapa besar anugerahnya, oh amat tinggi hikmatnya, kelak menjadikan kita mempelainya. Betapa agungnya kasih Allah, oh betapa besar anugerahnya. Kita bangkit berdiri. Oh betapa besar anugerahnya, haleluya. Oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi, oh betapa besar anugerahnya. Oh betapa besar anugerahnya, amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah, kelak menjadikan kita mempelainya, kelak menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah, haleluya. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami pada sore menjelang malam hari ini semata-mata adalah anugerah-Mu saja. Bukan karena kami baik, bukan karena kami mampu, bukan karena kami mau, tapi karena Engkau yang membuat kami ada sebagaimana kami ada, untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh beribadah kepada Engkau. Semata-mata adalah anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menggunakan kesempatan yang ada ini untuk benar-benar mengalami bahwa anugerah yang Kau curahkan dengan berlimpahnya dalam kami tidak percuma, tidak sia-sia. Sebab kami boleh mengalami suatu keubahan yang besar sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, menjadi sama dengan Engkau, menjadi mulia seperti Engkau sebagai mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh jahat kuasa kegelapan mau mengganggu kami, namun kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Urapi hamba-Mu, layakkan, mampukan kami menunaikan tugas pelayanan ini. Dan semua anak-anak-Mu di rumah, di kamar, di mobil, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, layakkan mereka, urapi mereka, supaya kami boleh mengalami bahwa ibadah kami yang sebentar, yang singkat ini, tetapi menghasilkan sesuatu yang besar, hasil yang besar dalam hidup kami, yaitu keubahan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segera kita akan nyanyikan lagu kedua. Haleluya.
tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Sini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kur. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dari atas, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kur. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya, kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut pada lagu berikutnya. Meski tiada dasar berharap, namun ku tetap percaya Engkau bukti dari semua saat
saat ku belum melihat. Tiada yang sukar bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Setiap tetes air mataku, Kau yang selalu mengertiku. Saat ku tak mampu bertahan, Kau yang selalu kuatkanku. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup melakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup lakukan perkara-perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup melakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Dari atas. Tiada dasar berharap, namun tetap percaya Engkau bukti dari semua saat ku belum melihat. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Ayat 2. Setiap tetes air mataku, Kau yang selalu mengertiku. Saat ku tak mampu bertahan, Kau yang selalu kuatkanku. Tiada yang selalu sukar bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Tiada yang terlalu sukar bagimu. Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus. Ku yakin pertolonganmu. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku.
ku yakin pertolonganmu, ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Puji Tuhan. Kita sampai pada lagu yang terakhir untuk mempersiapkan diri menerima penyampaian firman Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita mohon supaya Tuhan menciptakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi lidahku sepenuhnya. Ayat 2, ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi lidahku sepenuhnya. Ayat 3, haleluya, kita bangkit berdiri. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu,
sepenuhnya. Kor kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh-sungguh kita nyanyikan. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan bentukan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya, mengasihi sesama, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Haleluya. Inilah kekurangan kami Tuhan. Kasih itu menjadi kekurangan kami. Itu kekurangan yang fatal. Namun Engkau masih memberikan kami kehidupan. Artinya Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbenah diri, melakukan apa yang Engkau ingin kami alami, yaitu bagaimana kami boleh menerima kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak terbatas itu untuk mengubahkan kami, untuk menyempurnakan kami. Sebab hanya kasih yang tak bersyarat itu, kasih yang tak berbatas itu, seperti kasih yang tak bertepi itu yang sanggup untuk mengubah kami dari waktu ke waktu sampai satu saat kami boleh mengalami kemuliaan besar. Di saat Engkau datang kembali Tuhan, Engkau tidak percuma mencurahkan kasih-Mu Tuhan buat kami. Sebab itu sangat berguna mengubah, membaharui, mempermuliakan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami akan menyembah Engkau, namun kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Walaupun kami mendengarkan suara manusia, kami melihat sosok manusia biasa yang menyampaikan firman-Mu, tapi biar kami semua boleh merasakan sentuhan dan lawatan-Mu yang mengubahkan kami, menghibur kami, menopang kami dalam setiap kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh jahat kuasa kegelapan tidak tinggal diam mau mengganggu kami terus, namun kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya apa yang kami alami itu berdampak besar dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja lain juga Tuhan, Engkau melawat mereka seperti Engkau melawat kami. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir juga dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua saudara ada dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita akan mendengarkan sekali lagi firman Tuhan yang sudah memberkati kita di masa-masa yang lalu. Dan semoga firman itu terus terngiang dalam telinga hati kita, sehingga kita selalu teringat akan Tuhan, akan firman-Nya, dan itu yang akan membuat kita lebih baik dari waktu ke waktu. Puji Tuhan, kita sedang berbicara tentang perjanjian sunat. Sebagaimana pembelaan Stefanus dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama, poin pertama waktu dia menyampaikan tentang Abraham, kepada Abraham dipercayakan perjanjian sunat, di mana perjanjian sunat itu bukan hanya untuk Abraham, anak dan cucu, tetapi keturunannya selama-lamanya. Dan yang paling luar biasa, kita menangkap bahwa bukan hanya dialami oleh keturunan Abraham secara jasmani, tetapi juga keturunan Abraham secara rohani. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup menurut cara Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, dan setiap orang yang hidup dari iman Abraham, orang-orang itu juga boleh menerima perjanjian sunat ini. Walaupun tidak menjadi sunat secara jasmani, tapi sunat rohani. Nah, saya membawa saudara dalam suatu
dalam satu eh, kejadian di dalam kitab Kejadian pasal 17, pada saat pertama kali Tuhan berbicara tentang sunat, di mana sunat itu seharusnya hanya menjadi bagian dari Abraham dan keturunannya. Tetapi saya melihat suatu kemurahan Tuhan bahkan dari sunat yang pertama itu. Dalam sunat yang pertama itu, bahwa ada kemurahan yang Tuhan berikan buat bangsa-bangsa kafir. Oh, haleluya. Kita membaca pada ayat yang ke-10, 11, 12, bahkan ayat yang ke-13. Ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan demikian. Ya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat yang ke-12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap anak laki-laki di antara kamu menurut turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kebaktian hari Minggu saya sampaikan, ada 3 golongan orang yang harus disunat. Yang pertama, setiap laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, anak yang berumur 8 hari. Ya, itu semua orang-orang Ibrani, ya, orang-orang keturunan Abraham. Walaupun waktu itu Israel belum ada, ya, keturunannya, ya, leluhurnya. Belum ada orang Israel, belum ada orang Yahudi apalagi. Tetapi keturunan Abraham, mereka adalah bagian dari golongan manusia, dari begitu banyak manusia. Hanya mereka yang boleh mendapatkan perjanjian. Hanya mereka yang mengikat diri dalam perjanjian yang kuat dengan Allah. Tetapi pada ayat yang ke-13, bahkan ayat 12 bagian akhir, di situ kita melihat ada orang-orang asing, ada hamba-hamba atau budak belian. Mereka juga boleh mendapat bagian dari sunat itu. Kalau kita melihat di sini, disinilah letak kemurahan Tuhan yang harus kita mengerti sebagai orang yang bukan orang Yahudi. Tuhan katakan, kita yang tadinya tidak bersunat, tapi kita menjadi bagian untuk menjadi teman sewaris, sewarga dalam janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita juga boleh mengerti. Oleh sebab itu biar malam hari ini kita gunakan kesempatan ini. Kesempatan menjadi orang percaya. Kesempatan untuk bisa beribadah. Apalagi kesempatan dilayakkan melayani. Saya sebagai manusia biasa, saya tahu kekurangan saya tahu kelemahan saya. Tetapi Tuhan melayakkan saya sampai hari ini untuk melayani. Semuanya itu adalah bentuk kemurahan Tuhan yang tidak berbatas itu. Kita harus gunakan. Yang tidak bersyarat itu kita harus gunakan sungguh-sungguh supaya kemurahan Tuhan itu tidak percuma. Sebab kalau kita tidak menggunakan kemurahan Tuhan, saya tidak menakut-nakuti, maka di luar kemurahan Tuhan yang ada hanyalah pehukuman. Oleh sebab itu jangan letakkan diri di bawah pehukuman, tapi tetap berada di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita membaca, saudara, dalam satu cerita atau peristiwa di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, ya. Ini kemudian dalam prakteknya pada saat orang Israel akan keluar, Paskah yang pertama mereka alami di negeri Mesir, dan Tuhan sudah katakan kepada Musa untuk menjadi ketetapan buat mereka mulai saat itu sampai saat mereka masuk di tanah Kanaan. Ya, padahal mereka itu adalah bangsa budak. Orang-orang Israel waktu di tanah Mesir adalah bangsa budak. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan diri mereka. Bahwa suatu saat mereka akan dituan di negeri sendiri. Dan akan dipercayakan dengan budak-budak belian. Akan ada orang-orang asing. Maka Tuhan katakan apa kepada mereka mengenai budak-budak ini. Nah, kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 12, ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Ayat yang ke-43. Ayat 43.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing. Kita lihat ini, kalau kita melihat, disinilah kemurahan. Orang asing tidak boleh mendapat bagian dari Paskah. Ya, baik itu dagingnya untuk dimakan pada malam itu, maupun darahnya sebagai darah perlindungan dari malak al-maut yang berjalan sehingga mereka mengalami Passover. Ya, bagaimana malaikat itu melewati rumah-rumah, men-skip rumah-rumah yang dilewati ada tanda darah. Ya, tak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya. Setelah engkau menyunatkan dia, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah. Satu rumah juga tidak boleh kau bawa sedikit pun keluar dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ya, ayat 47, segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Disunat menjadi proses naturalisasi orang asing menjadi orang asli Israel. Orang yang tidak ada kaitan DNA dengan bangsa Israel ini boleh mendapat bagian, ya. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Pasal 9, satu hukum saja yang berlaku untuk orang asli, untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Jadi kita lihat ini sunat ini luar biasa. Sunat ini luar biasa. Merupakan bentuk kemurahan Tuhan yang besar sekali kepada kita. Nah, oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus mengalami ini sunat. Kebaktian-kebaktian yang lalu saya sampaikan. Apa itu sunat? Nomor 1 sunat itu penanggalan daging. Segala tabiat-tabiat daging yang tidak bermanfaat, apalagi tidak berguna untuk kehidupan rohani. Kita harus relakan untuk ditanggalkan, jangan disayangkan. Ya, tapi ditanggalkan, dipisahkan. Tapi sunat itu juga berarti penumpahan darah. Ada penderitaan-penderitaan yang senilai dengan maut, yang harus kita rela. Daging itu direlakan dibuang, tapi darah ditumpahkan. Kita harus rela untuk mengalami penderitaan. Sebab tanpa sunat, kita tidak mendapat bagian apa-apa dalam janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya akan membawa saudara dalam perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian baru, Tuhan katakan kepada kita di dalam kitab Efesus lewat Rasul Paulus. Paulus banyak menggunakan ayat-ayat untuk bagaimana dia tidak mengharuskan, bahkan kalau boleh dikatakan, dia menentang sunat secara jasmani bagi orang-orang Kristen. Sehingga Paulus dicap sebagai orang yang memutarbalikkan Injil. Untuk orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, Paulus dicap sebagai orang-orang yang pemalsu Injil, membelokkan arah Injil. Tuhan Yesus disunat, kenapa orang Israel tidak disunat? Ya. Sebab Paulus menganggap bahwa bukan sunat jasmani itu yang terutama, tapi sunat rohani. Tetapi juga dia mengatakan bahwa di dalam sunat yang rohani itu kita mendapatkan kemurahan untuk mendapat bagian dalam kesatuan Israel yang rohani. Nah, untuk itu kita membaca dalam kitab Efesus, beberapa ayat kita membacanya, ya. Kita harus mengalami cuma satu saja, satu hukum kalau kita ingin mendapat bagian dalam janji Allah itu, tidak ada lain. Satu hukum, orang Israel biar dia orang Israel tapi tidak disunat. Kita ingat kebaktian yang lalu saya sampaikan, Musa pun yang dipercaya menanggung beban pelayanan yang luar biasa membebaskan bangsa Israel. Bukan Musa yang tidak bersunat, anaknya yang tidak bersunat, tapi Musa terancam mengalami kematian. Sebab Tuhan sudah katakan, yang tidak bersunat, dia harus dilenyapkan dari bangsa ini. Dia mengingkari janjinya kepada Tuhan. Nah, Efesus pasal yang kedua, suratan Efesus pasal yang kedua, ya,
Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 demikian bunyinya ya. Karena itu ingatlah, ini merupakan kemurahan sebagai orang asing, sebagai budak belian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat. Ya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikannya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kita menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera, untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh, dan dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi kita lihat bagaimana nasib orang kafir, nasib bangsa-bangsa lain ini. Kita lihat dalam segala upayanya yang luar biasa sekali, tanpa sunat, maka dia tertolak di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia tertolak. Kenapa? Bangsa yang tidak bersunat, nggak ada urusan dengan Tuhan. Waktu dia mau mendekat dengan bangsa Israel pun menolak dia dengan apa? Satu tembok permusuhan yang begitu kuat. Dengan sesama dia tidak ada jalan, dengan Allah juga tidak ada jalan. Tapi Alkitab mengatakan satu hukum saja sudah membuat dia pembukaan jalan yang besar untuk dia boleh masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau kita sudah masuk di dalam menjadi milik Allah, jangan sekali-kali mengabaikan kemurahan Tuhan ini. Jangan sekali-kali mengabaikan kemurahan Tuhan. Sebab mengabaikan kemurahan Tuhan, itu menjadi orang yang tertolak. Dengan manusia Allah kita tertolak. Dengan Allah kita tertolak. Mau jadi apa orang-orang demikian? Bisakah orang-orang demikian akan diterima dalam kerajaan Allah? Tentu tidak. Oleh sebab itu hari-hari ini, gunakan kemurahan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menuliskan dalam kitabnya, kitab Roma pasal yang ke-11. Dalam Roma pasal yang ke-11, memberikan perbandingan. Orang Israel, orang kafir. Orang Israel yang dengan segala kelebihannya, tapi kalau dia tidak taat, dia dibuang. Apalagi orang kafir, nggak disayangkan Tuhan. Nggak ada urusan dengan Tuhan, nggak ada rasa sayang sama sekali. Kalau orang Israel, dia membuang Tuhan, dia menolak Tuhan Yesus. Dia masih ditunggu oleh Tuhan. Kapan mereka kembali? Tapi kalau orang kafir, begitu dia menolak kemurahan Tuhan. Ya, kita membaca dalam kitab Keluaran tadi, hanya satu jalan buat orang kafir. Disunat secara jasmani pada saat itu. Tapi bagi sekarang kita, adalah bagaimana kita mengalami sunat yang rohani. Penyucian, penanggalan dari segala yang duniawi, yang daging. Untuk kita boleh menjadi bahagian dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu suci. Tubuh Kristus benar. Enggak ada kaitan dengan Babel besar. Tidak ada kaitan. Harus ada pemotongan. Kitab Wahyu pasal 18 kita sudah dengarkan. Tuhan katakan, hai anak-anakku, hai umatku, keluar dari Babel itu. Supaya jangan kamu melekat di sana. Tapi melekat dalam Yerusalem baru. Dua badan yang besar. Babel besar itu besar. Yerusalem baru juga besar. Di mana kita berada? Perhatikan, seseorang yang secara alami kita hidup dalam daging orang kafir. Dari lahir kita sudah berada pada bagian Babel besar. Tidak ada jalan lain. Kita harus mengalami dipotong hubungan kita. Sebab sudah satu daging. Melekat di satu daging, tidak ada lain. Menyunatkan diri. Sunat hati, sunat yang rohani. Nah oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Kalau kita sudah mendapatkan kemurahan, ya mengalami dalam sunat yang rohani, kitab
Roma pasal yang ke-11. Oh, luar biasa. Dalam kitab Roma ini bagaimana keunggulan bangsa Israel ini. Ras Ibrani ini dibandingkan dengan semua ras yang ada di dunia ini. Ya. Kita lihat ini, kita tidak berbicara tentang rasis ya, tetapi kita melihat bahwa itu fakta. Memang begitu ya. Israel punya kelebihan. Ya, Rasul Paulus dalam simulasi dia katakan, apa sih kelebihannya orang Israel? Apa sih kelebihannya sunat? Apa sih kelebihannya orang Yahudi? Banyak dalam segala hal. Nah, oleh sebab itu, biar hari ini kita gunakan kesempatan kalau kita mendapat bagian. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-11. Nah, Roma pasal yang ke-11. Sebab Tuhan katakan apa? Ya, pada ayat yang ke-16 demikian ya. Atau ayat yang ke-17 langsung. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita bangsa kafir, kita budak belian. Bangsa Israel itu digambarkan sebagai pokok zaitun. Pokok zaitun itu merupakan gambar atau lambang bangsa Israel. Ya. Alkitab mengatakan, kita sebagai tunas atau zaitun liar, bukan zaitun yang penuh getah, zaitun yang gemuk, ya, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu. Janganlah kamu bermegah, ya, sebab kesombongan, kemegahan, apalagi kemegahan jasmani, membuat seseorang tidak mengagungkan kemurahan Tuhan. Begitu seseorang memegahkan diri, maka dia sudah pasti akan tidak memegahkan kemurahan Tuhan. Janganlah kamu memegah terhadap cabang-cabang itu. Ya, cuma anak adopsi kok. Mau berlagak dengan anak asli ya. Kita cuma bagaikan ya, digambarkan bagaikan anak adopsi. Bukan anak yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan mau naturalisasikan kita sampai suatu saat dianggap asli. Dianggap Israel asli nantinya ya. Tapi satu hal, jangan sombong, jangan bermegah. Ya, sebab Alkitab mengatakan, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Kita cuma diokulasikan ya. Di sini dikatakan dicangkokkan ya. Karena itu jangan kamu bermegah, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Jadi ada pandangan orang kafir yang sudah diterima secara rohani sebagai Israel. Dipikirnya, orang Israel itu dipatahkan supaya dapat menampung mereka. Tidak, Alkitab mengatakan bukan. Mereka dipatahkan bukan supaya dapat menampung kita ada tempat di situ, bukan. Tapi karena mereka keras hati, mereka tidak disayangkan oleh Tuhan. Sehingga ruang yang lowong, ya, kuota yang tersisa itu ada kesempatan bagi kita menggunakan dengan cepat, dengan rendah hati. Mereka terbuang bukan supaya kita ada tempat, tapi karena ketegaran hati bangsa Israel membuat kita ada tempat. Seandainya mereka tidak tegar hati, mereka tetap baik, ya kita goodbye, nggak ada tempat. Tapi kita lihat Rasul Paulus katakan apa? Hebatnya bangsa ini. Bobroknya mereka boleh menjadi berkat buat orang Israel. Lah kita kalau bobroknya kita jadi apa? Jadi kutuk buat orang-orang. Oleh sebab itu gunakan kesempatan ini. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Gunakan kesempatan ini. Gunakan kesempatan ini. Sebab apa? Sebab kalau kita tetap dalam kemurahan Tuhan, kita mendapat segala keistimewaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Apa yang Tuhan mau berikan? Nomor 1, ada pemeliharaan dan perlindungan. Seperti bangsa Israel ya, yang sedang menuju kepada kebebasan. Ada orang-orang kafir yang mengalami sunat. Alkitab mengatakan, itu yang membuat mereka
juga boleh mengalami hal yang sama. Mereka boleh mengalami hal yang sama. Apa itu? Mengalami pemeliharaan Tuhan. Bisa makan daging. Daging apa itu? Domba Paskah. Boleh mengalami kuasa dari darah domba Paskah itu. Di bumi ini kita melihat hari-hari semakin sulit. Pemeliharaan hidup dan perlindungan hidup semakin sulit. Jangankan dari apa-apa yang besar. Dari virus, seolah-olah tidak ada tempat perlindungan 100%. Ya, masker perlindungan, jaga jarak perlindungan, vaksinasi perlindungan. Tetapi semuanya itu tidak menjamin 100%. Kalau kita melihat di sini, seolah-olah tidak ada perlindungan buat kita. Tapi kalau kita menghargai korban Tuhan, menghargai penderitaan Tuhan, sengsara Tuhan, Tuhan akan menyatakan darah korban itu, darah domba itu, bukan hanya melindungi kita dari virus, bahkan malaikat maut pun ya tidak mampu mencabut keselamatan seseorang yang berada dalam kemurahan Tuhan. Bagaikan kita tetap dalam rumah. Apa itu rumah bagi kita? Persekutuan. Gereja Tuhan, itu persekutuan tubuh Kristus. Jangan tinggalkan itu. Tetap melekat, tetap tercacak pada pokok zaitun itu. Jangan keluar. Ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan pemeliharaannya. Luar biasa, ada pemeliharaan. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini, Tuhan. Pekerjaan semakin sulit, penghidupan semakin sulit. Tapi bangsa Israel, bagaikan ada pesta. Orang kan kalau makan daging domba itu bukan makan harian itu. Bukan makan sehari-hari itu. Itu makanan pesta. Ada pemeliharaan dalam segala kelimpahannya. Ada sukacita seperti kita masuk suasana pesta. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan berikan. Bagi setiap orang asing yang boleh mengalami kemurahan Tuhan dengan masuk dalam sunat. Yaitu Alkitab mengatakan, dia boleh menjadi orang asli. Menjadi orang asli berarti apa? Ada janji bagi mereka. Apa itu? Tanah perjanjian. Dulu orang Israel tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Tapi bagi kita, tanah perjanjian itu Kanaan surgawi, Kanaan samawi. Itu tanah perjanjian. Jadi bagaimana luar biasanya, betapa bodohnya seorang asing, budak belian yang mengabaikan, menyia-nyiakan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, biar kita mengagungkan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang besar itu agungkan. Sampai kita boleh berkata seperti Paulus, gak percuma Tuhan memberikan kemurahan, gak sia-sia. Sebab kemurahan itu menguatkan aku, membuat aku giat, membuat aku semakin melekat pada kemurahan Tuhan itu. Sehingga dia katakan, tidak ada satu percobaan, tidak ada satu penderitaan yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini orang-orang yang memanfaatkan kemurahan Tuhan. Kesempatan ini harus kita gunakan. Nah, kita baca pada pasal yang ke-11 kitab Roma. Haleluya. Roma pasal 11 ayat 25 demikian bunyinya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, jangan merasa pinter, keminter. Ya. Kalau pinter benar itu saja kalau mengatakan jangan sombong. Pinter yang beneran pinter, kan katakan jangan sombong. Apalagi cuma keminter. Ya, itu paling haram ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, ya, jangan keminter. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Oh, luar biasa. Ini bagian dari janji-janji Tuhan ini. Kalau pemeliharaan jasmani itu kecil saja dalam pandangan Tuhan. Kalau perlindungan rohani itu kecil saja dalam pandangan Tuhan. Tapi apa-apa yang rohani itu lebih. Kita akan menjadi seperti bangsa Israel. Di mana pasal 3 kitab Roma ayat yang pertama dikatakan. Salah satu kelebihan dari bangsa Israel apa? Kepada mereka dipercayakan firman Allah.
Kalau kita masih bisa mendapatkan firman Allah, mengerti firman Allah, hidup dalam firman Allah, itu berarti Tuhan menganggap kita sebagai Israel yang rohani. Seperti kita mengalami proses naturalisasi. Kita orang asing, tapi mendapat bagian. Kita mendapatkan bagian, kita dianggap layak untuk dipercayakan firman Allah. Firman boleh kita terima, firman boleh kita sampaikan, firman boleh kita sebarkan, firman kita boleh mengabarkan di mana-mana. Itu kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita sombong kalau kita semua lakukan itu. Tapi kita tetap berpegang dalam kemurahan Tuhan. Sebab semakin kita pegang teguh kemurahan Tuhan, semakin kita melimpah. Semakin kita tidak pernah akan merasa keluar. Apapun penderitaan, Rasul Paulus katakan apa? Begitu dia melihat kasih karunia Tuhan melimpah atas dia, dia rela mengalami apapun perkara-perkara buruk, penindasan, kesesakan, aniaya, kelemahan. Dia katakan, sebab pada saat aku lemah, di situ kemurahan Tuhan yang besar itu membuat dia kuat menghadapi apapun juga. Orang kaya di dalam kemiskinan. Orang menjadi orang kuat di dalam kelemahan. Gak bisa diterangkan dengan kata-kata, tapi boleh dialami secara nyata. Malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Kita akan menyembah Tuhan, manfaatkan sungguh-sungguh kesempatan ini. Kemurahan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Orang asing, budak belian, tapi mendapat bagian dalam sunat. Kita bukan keturunan Abraham secara jasmani, bukan. Tapi mendapat bagian dalam sunat ini. Mendapat bagian dalam janji-janji Allah. Apa itu? Tanah perjanjian semawi. Tanah perjanjian kekal. Di sana tidak ada peperangan. Di sana tidak ada ratap tangis. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada duka cita. Tidak ada segala yang najis. Tuhan memberikan buat setiap orang kafir yang mau memanfaatkan kemurahan Tuhan. Hanya satu jalan. Tuhan katakan, satu hukum saja. Sunat. Kita akan gunakan kesempatan untuk nyanyikan satu lagu untuk kita masuk dalam doa. Haleluya. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak, ku tak layak menerima semuanya. Betapa besar kasih setiamu. Siapakah diriku ini? Siapakah diriku ini
betapa besar kasih setiamu. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Siapa kami ini? Hanya carang zaitun liar saja, hanya budak belian saja, hanya orang asing saja, tapi boleh mendapat bagian dalam semua keistimewaan bangsa pilihan-Mu, mendapatkan pemeliharaanmu, mendapatkan perlindungan-Mu, mendapatkan firman-Mu, tapi terutama mendapatkan kepastian tanah perjanjian yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kami boleh menjadi imam-imam dan raja-raja, suatu bangsa yang imamat rajani. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Ya lama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya lama Yesus. Haleluya. Ya lama Yesus. Jesus. Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. La 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 la. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. La 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 ya se. Shara la 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 ya se. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya lama lama ya se. Syarala wala lama 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 lama. Haleluya. Ya lama ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya lama ya sih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lama ya sih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 La 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 ya si. Oh. Haleluya. Haleluya. La 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 ya si. Haleluya. Haleluya. Ya lama ya Haleluya. La 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 ya si. Syarala la 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 la. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Haleluya. 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 La 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 ya si. Oh. Haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. La 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 ya si. Syara la 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 ya si. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. La 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 ya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, la 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 ya si. Ya wa la 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 ya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya la 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 ya si. Syara la la ya si. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. La 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 ya si. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. La 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 ya si. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. La 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 ya si. Syara la 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 la. Oh, Jesus.
Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Ya Rabbana Yasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. La 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 yasi. Syarala wala 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 wala. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Buat kami bangsa-bangsa lain boleh mendapat bagian dalam zaitun yang penuh getah itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. La 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 yasi. Haleluya. 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 Oh, ya la 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 yasi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. La 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 yasi. Haleluya. Oh, ya Rabbana Yasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. La 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 Yasih. Ya la 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 la. Oh, la 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 la. Terima kasih Tuhan. La 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. La 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 la. Syara la 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 la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya. Ayat yang ketiga. Ku dengar Dia berkata kepadaku, haleluya. 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 La 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 la.
Haleluya, haleluya. Syaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku dengar Dia berkata padaku, aku mau tahbiskanmu menjadi hamba kesucian. Asal kau mau taat pada segala firman dan melakukan segala kehendak-Mu. Siapakah, haleluya, siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tahbisan-Mu. Betapa besar kasih setia-Mu. Sang dikasih Tuhan, malam hari ini lewat firman yang kita dengarkan, tidakkah kita merasakan bahwa sebagai orang asing dan budak belian, untuk mendapat bagian dalam suatu sunat bangsa Israel adalah suatu kemurahan Tuhan? Oleh sebab itu jangan abaikan kemurahan Tuhan, sebab di luar kemurahan Tuhan yang ada adalah amarah murka Allah. Jangan letakkan diri di bawah amarah murka Allah, tapi letakkan diri dalam bagian kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan gunakan kesempatan ini dengan menyatakan betapa besar kemurahannya, untuk kita gunakan kesempatan untuk beribadah sungguh-sungguh. Kita akan bangkit berdiri. Ku dengar firman-Nya kepadaku. Ku dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun sucilah. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Siapakah diriku ini? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tahbisan-Mu.
perhatikan, tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku, ku menerima tapisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Pembukaan pandangan kami, pengertian kami, orang-orang yang mendapatkan anugerah, mendapat bagian dalam pokok zaitun yang penuh getah itu, untuk kami selalu memegahkan kemurahan-Mu, sama sekali tidak memegahkan diri, memegahkan pencapaian kami. Sebab itu yang membuat kami terlempar dari kemurahan-Mu. Ampuni kami Tuhan, Engkau yang tidak menyayangkan bangsa Israel yang keras hati, keras tengkuk. Apalagi kalau anak-anak kafir ini mau bermegah-megah, berbangga-bangga, apalagi hanya untuk perkara-perkara yang jasmani. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat memegahkan diri. Ampuni kami kalau kami sempat berbangga-bangga. Namun biarlah hari-hari ini kami mau memegahkan kemurahan-Mu Tuhan, sebab kami hidup hanya karena kemurahan-Mu. Setiap detak jantung kami, setiap hembus nafas kami, setiap saat kami bisa bergerak, apalagi bisa melakukan sesuatu, melakukan pelayanan bagi Engkau, itu hanya karena kemurahan. Sebab kami tanpa kemurahan-Mu, kami tertolak di hadapan-Mu, di hadapan bangsa kepunyaan-Mu, bangsa Israel, kami juga tertolak. Tapi biar kami boleh menjadi orang-orang yang diterima, mendapatkan pintu yang terbuka untuk mendapatkan peluk kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Merasakan kasih yang luar biasa menghangatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, dengan kasih sayang yang luar biasa baiknya Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan yang tidak terbatas, memampukan kami melewati masa-masa sukar, tetapi tetap bersyukur, selalu meluap dari hidup kami ucapan syukur yang sangat besar, sebab merasakan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan biarlah berkat surga Tuhan, dari firman yang kami dengarkan, kesempatan mendengarkan, mendengarkan suara-Mu dalam doa penyembahan, biar kami bawa dalam keseharian kami. Kami selalu meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah, berdiamlah dalam setiap pribadi, dalam setiap nikah, dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dalam jemaat lokal ini dan jemaat-jemaat lokal yang lain Tuhan, dalam tubuh-Mu. Engkau kepala yang selalu ada di atas tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyelesaikan, dan biar berkat surga melimpah atas kami. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami laskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saudara, kebaktian kita sudah selesai, dan kebaktian yang terdekat pada hari Kamis ada kebaktian pendalaman Alkitab jam 6 sore disertai dengan perjamuan kudus. Hari Sabtu ada kebaktian kaum muda dan remaja jam 5:30 sore, dan hari Minggu pagi ada sekolah minggu jam 9:30. Saya menghimbau untuk anak-anak sekolah minggu dipersiapkan. Orang-orang tua, tolong kita mempersiapkan generasi kita, sebab kalau kita tidak mempersiapkan generasi anak-anak sekolah minggu, bisa hilang satu generasi. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan saya dan mengkhawatirkan banyak hamba-hamba Tuhan. Bagaimana dengan generasi yang akan datang kalau mereka tidak dipersiapkan sejak dini? Nah, oleh sebab itu kita sungguhkan, kita berkorban, kita bangun lebih pagi, ya kita
sayang anak kita bukan untuk membiarkan mereka tidur, tetapi bangunkan mereka untuk mereka bisa beribadah pada jam 9.30. Dan sore harinya jam 5.30 sore ada kebaktian umum disertai dengan perjamuan kudus, sebab hari itu adalah minggu pertama dalam bulan yang September, bulan yang ke-9. Jadi kita akan masuk bulan Ber, ya, yang berakhiran Ber. 4 bulan terakhir itu cepat sekali, lah. Pokoknya mulai masuk Ber, tiba-tiba sudah 31 Desember, ya. Kita harus gunakan waktu, kita harus berlari-lari, ya. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa kembali.